Kami dari kelompok 5, kelas E, Hukum Bisnis dan Perseroan, akan menjelaskan materi keagenan dan distributor. Menurut Siono, keagenan adalah hubungan secara hukum yang terjadi jika kedua belah pihak bersepakat dalam perjanjian, di mana pihak pertama yaitu agen setuju untuk mewakili pihak kedua yaitu pemilik. Nah, keagenan ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada menyusun program, yang kedua mengadministrasikan kegiatan keagenan, yang ketiga memberikan data dan evaluasi, yang keempat mengupayakan kegiatan keagenan, yang kelima menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keagenan. Ada 5 jenis agen, yaitu yang pertama, agen penjualan. Agen penjualan bertugas untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa dari produsen. Yang kedua, ada agen pembelian. Agen pembelian bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi harga dan syarat pembelian. Yang ketiga, ada agen perikanan, yaitu bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan kampanye iklan atau mempromosikan produk atau jasa. Yang keempat ada agen pengiriman, yaitu bertujuan untuk mengatur pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya. Yang kelima ada agen real estate, yaitu membantu dalam transaksi jual beli atau sewa properti. Agen pemasaran asuransi jiwa Sinarmas MSIG, Swita Glorite Supit, telah dihukum penjara atas perbuatan pemalsuan polis yang merugikan nasabah hingga 200 miliar rupiah. Meski telah mendekam di jeruji besi dan kewajiban membayar ganti rugi uang nasabah yang hilang, kuasa hukum Swita Glorite, penghiburan Balderas, berdalih yang berkewajiban untuk membayar uang nasabah adalah Sinarmas MSIG, karena Swita melakukan tindakannya dalam kapasitas sebagai Relation Director. Menanggapi hal tersebut, Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dalam keterangannya menyatakan perbuatan pemalsuan polis yang dilakukan terpidana Swita Glorita di luar persetujuan perusahaan yang berlaku. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi. Dari berita yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat kita analisis yang pertama yaitu kasus pemalsuan polis oleh mantan agen Sinarmas MSIG. Fokus utama berita adalah untuk menyelidiki OJK terhadap kasus pemalsuan polis oleh mantan agen Swita Glorite dari Sinarmas MSIG. Ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang serius dalam industri asuransi. Yang kedua, pemeriksaan khusus oleh OJK. Sri Deca Widyasari dari OJK menyatakan bahwa pemeriksaan sedang dilakukan secara khusus terhadap kasus ini. Hal ini menunjukkan responsi aktif dari OJK terhadap pelanggaran yang dilaporkan. Yang ketiga, pentingnya tata kelola perusahaan dan perilaku bisnis. Kiki menyoroti pentingnya perusahaan asuransi memperlihatkan tata kelola terhadap perusahaan dan pelaku bisnis. Bukan hanya mematuhi regulasi OJK, ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya peduli terhadap kepatuhan formal, tetapi juga etika dan integrasi bisnis. Yang keempat, saksi bagi pelanggar market conduct. Pelanggar market conduct berpotensi untuk dikenal sanksi administrasi, pidana, dan denda hingga 250 miliar rupiah berdasarkan Undang-Undang PPSK terbaru. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap pemerintah untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Yang nomor 5 yaitu pengawasan oleh OJK. OJK telah melakukan pengawasan melalui berbagai cara, termasuk kunjungan langsung dan pemeriksaan tematik pasar intelijen. Ini menunjukkan upaya OJK untuk memastikan integritas dan kepatuhan dalam industri asuransi melalui pendekatan multi-phase. Dengan menggabungkan poin-poin tersebut, kita dapat melihat gambaran yang komprehensif tentang upaya OJK dalam menangani kasus pemalsuan polis ini, serta menekankan pada pentingnya kepatuhan, etika bisnis, dan pengawasan yang ketat dalam industri asuransi. Dari analisis tersebut, terdapat pula solusi. Yang pertama yaitu penguatan pengawasan. OJK perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal atau tidak etis dalam industri asuransi dengan memperluas jangkauan pemeriksaan termasuk penggunaan teknologi dan analisis yang lebih canggih. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Perusahaan asuransi perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi terhadap agen dan karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika bisnis yang tinggi. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak terkait. OJK bisa meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian atau lembaga lainnya untuk mencatat proses penyelidikan dan peningkatan terhadap pelanggaran. Dari kasus pemalsuan polis yang sedang diselidiki, terlihat bahwa tantangan dalam menjaga integritas dan keputusan dalam perusahaan industri ini
masih ada, namun dengan respon yang cepat dari OJK dan penekanan pada kepatuhan, tata kelola perusahaan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat diharapkan bahwa industri asuransi akan menjadi lebih transparan, adil, dan terpercaya bagi konsumen. It's a great victory for Edwin Hardeman. He took on one of the most powerful agrochemical companies in the world and won. The jury said Roundup was defective and the company deceptive. Today, the jury sent a message loud and clear that companies should no longer put products on the market for anyone to buy without being truthful, without testing their product, and without warning if it causes cancer. Dari konflik tersebut, kita bisa menyoroti dilema agen di mana manajemen buyer harus menimbang kepentingan jangka panjang investor terhadap pertumbuhan nilai saham dan kekhawatiran pemberi pinjaman tentang keamanan pinjaman mereka. Kurangnya transparansi dan komunikasi yang memadai dari manajemen buyer dalam menjelaskan strategi keuangan mereka serta risiko terkait dengan akuisisi Monsanto. Memperburuk ketegangan antara investor dan pemberi pinjaman. Dan dari kasus tersebut kita bisa menganalisis yang pertama, 1. Utang dan biaya hukum. Akuisisi Monsanto meningkatkan utang buyer, sementara biaya hukum terkait klaim glyphosate menambah tekanan keuangan. Yang kedua, ketidaktransparan. Kurangnya transparansi dari manajemen buyer menyulitkan pemahaman risiko dan strategi keuangan, memperburuk ketegangan antara investor dan pemberi pinjaman. Yang ketiga, kekhawatiran pemberi pinjaman. Bank-bank besar mulai meragukan kemampuan buyer untuk membayar utang, mempengaruhi akses perusahaan ke pembiayaan dengan biaya yang kompetitif. Yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, transparansi dan komunikasi. Manajemen buyer perlu meningkatkan komunikasi semua pemangku kepentingan tentang strategi keuangan, risiko, dan langkah-langkah mitigasi. Yang kedua, pengelolaan utang. Prioritaskan pengelolaan utang untuk mengurangi beban keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman. Yang ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan. Cari sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank dan mengurangi risiko keuangan. Distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipal atas biaya mereka sendiri, menjualnya kepada konsumen di bawah wilayah pemasaran yang telah disepakati oleh bersama. Distributor bertindak dan untuk atas namanya sendiri, membeli dari produsen atau supplier dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri. Distributor memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama ada pengadaan dan penyimpanan barang, yaitu distributor bertanggung jawab untuk memperoleh produk dari produsen dan menyimpannya dengan aman hingga siap didistribusikan. Yang kedua ada pengelolaan stok, yaitu memastikan bahwa stok barang selalu tersedia. Yang ketiga ada distribusi fisik, yaitu mengatur transportasi dan logistik untuk mengirimkan produk ke berbagai lokasi. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan, yaitu distributor seringkali terlibat dalam kegiatan pemasaran dan penjualan untuk mempromosikan produk ke pengecer atau konsumen akhir. Yang kelima adalah layanan pelanggan, yaitu memberikan dukungan kepada pengecer dan konsumen akhir. Yang keenam ada pengumpulan umpan balik pasar, yaitu mengumpulkan informasi mengenai tren pasar dan umpan balik dari pelanggan. Dan yang terakhir ada negosiasi dan kontrak, yaitu menegosiasikan persyaratan kontrak dengan produsen dan pengecer, termasuk harga, volume pembelian, dan syarat pengiriman. Selanjutnya ada jenis-jenis distributor, yaitu ada 4. Yang pertama, distributor grosir, yaitu tipe yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan kemudian menjualnya dalam jumlah besar pula ke toko-toko. Yang kedua, ada distributor eceran, yaitu dikenal sebagai pedagang eceran. Yang ketiga, ada distributor spesialis, yaitu memiliki pengetahuan mendalam tentang produk yang mereka jual dan melayani pasar yang sangat tersegmentasi. Yang keempat, ada distributor tunggal, yaitu biasanya memiliki perjanjian eksklusif dengan produsen yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengedarkan dan menjual suatu produk. Dalam rekaman video milik petugas terlihat pelaku mengoplos beras Bulog dengan beras premium di gudang distributor beras di Pasar Impres Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan berbagai peralatan produksi seperti timbangan elektrik, mesin jahit karung, dan sekop.
Petugas juga menemukan karung-karung bertuliskan beras Bulog yang masih berisi beras maupun yang kosong. Polisi juga menemukan beras-beras yang siap edar dengan menggunakan karung yang memiliki merek beras premium. Berbekal bukti tersebut, jajaran unit Tipiter Satreskrim Polres Subang menangkap pelaku BHR 60 tahun yang merupakan distributor beras Bulog. Polisi menyita 175 karung beras Bulog siap edar ukuran 50 kg sebagai bahan baku utama dan puluhan karung beras berbagai merek ukuran 25 kg yang telah berhasil diproduksi. Menurut polisi, terbongkarnya praktik curang beras Bulog di oplos beras premium dengan harga tinggi di pasaran setelah adanya keluhan warga terkait masih mahalnya harga beras di pasaran. Pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pengemasan ulang beras Bulog menjadi beras premium. Pelaku kemudian menjual beras-beras tersebut dengan harga beras premium. Selama 2 bulan menjalankan praktik kecurangannya, pelaku meraup untung hingga 23 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Subang dan terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari berita yang sudah ditayangkan sebelumnya, dapat dianalisis yang pertama ada keamanan pangan. Itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas beras yang beredar. Yang kedua ada keadilan sosial, yaitu kerugian petani dan produsen beras yang jujur serta konsumen yang berhak mendapatkan informasi yang benar. Yang ketiga ada dampak ekonomi, yaitu pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar 23 juta rupiah. Dan yang keempat ada respon pemerintah, yaitu penggerebekan ini menunjukkan respon aktif dari pihak kepolisian dalam menangani kasus. Tersangka BHR terancam hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Solusi dari berita tersebut yaitu yang pertama ada penguatan pengawasan, memperkuat pengawasan terhadap distributor dan gudang beras untuk mencegah pengoplosan. Kemudian yang kedua ada edukasi konsumen, melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang cara membedakan beras asli dan oplosan. Dedi dan Chandra merupakan karyawan sebuah perusahaan pupuk dengan jabatan kepala gudang dan wakilnya. Dibekuk Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Mereka ditangkap karena menggelapkan dalam pupuk non-subsidi di tempatnya bekerja. Mereka menjual pupuk milik perusahaan ke seorang penadah tanpa sepengetahuan perusahaan. Tersangka juga membuat surat keterangan palsu pada perusahaan jika pupuk sudah sampai di gudang perusahaan. Padahal pupuk tersebut dipindah ke truk lain saat perjalanan menuju gudang lalu dibawa ke penadah. 2 tersangka dibantu 3 tersangka lain, MA, S, dan HS, yang merupakan perantara antara karyawan perusahaan dengan penadah. Dari tersangka, polisi menyita 13 truk dengan 110 ton pupuk non-subsidi dan uang tunai 10 juta rupiah. Dari berita yang sudah ditayangkan, kita dapat menganalisis yang pertama pelanggaran hukum. Dedi, Chandra bersama 3 orang lainnya telah melakukan tindak pidana, yaitu penggelapan pupuk non-subsidi. Yang kedua, kerugian material. Tidak hanya kehilangan pupuk non-subsidi, tapi perusahaan juga kehilangan potensi pendapatan yang didapatkan. Yang ketiga itu penyalahgunaan kepercayaan. Pelanggan menjadi tidak percaya kepada perusahaan karena kasus ini. Yang keempat ada dampak pada reputasi, yaitu mitra bisnis menjadi ragu untuk menjalankan kerjasama. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu peningkatan sistem keamanan dengan memasang CCTV. Yang kedua itu penggunaan teknologi seperti GPS pada truk untuk melacak pupuk non-subsidi. Yang ketiga itu transparansi dan komunikasi. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus memahami tanggung jawabnya. Yang terakhir itu ada tindakan hukum supaya jera. Pada kasus ini, Kombes Haryo Sugihartono telah menyita 13 truk, 110 ton pupuk non-subsidi, dan 10 juta uang tunai rupiah. Sekian dari kami. Thank you for watching.